مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Ta'ala masih mentakdir kita semua untuk dapat duduk kembali di dalam majelis Rauhah yang diadakan oleh Rabithah Alawiyah Cabang Sleman di rumah daripada Al-Habib Muhammad bin Ali Fat'ak. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan duduknya kita semua pada saat ini duduk yang penuh dengan keberkahan. Apa yang kita dengarkan daripada ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah SAW menjadikan sebagai ilmu yang manfaat, berkah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas berkenaan daripada babul amal, mengamalkan ilmu. Mudha'afatul adzab lil 'asi ala ilmin. Ya. Dikatakan mengenai pembahasan berkenaan daripada azab dilipat gandakan bagi orang yang bermaksiat atas dasar ilmu. Maknanya seseorang itu kalau dia tahu ini perbuatan dosa, seseorang itu kalau tahu ini adalah perbuatan maksiat, tapi kalau dia tetap mengerjakan perbuatan maksiat padahal dia tahu itu maksiat, maka mudha'afatul adzab. Dia akan mendapatkan azab itu dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kelak di hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki, fayulqa finnar, dan seorang laki-laki itu dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Fatandaliku aktabuhu, Nabi sifatkan seorang laki-laki tersebut yang dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Ta'ala itu dalam keadaan ususnya itu terburai, perutnya itu tersobek, kemudian ususnya itu terburai, terurai keluar dari badannya. Fayaduru biha kama yadurul himaru birroha, maka ketika itu orang tersebut dia keliling, muter-muterin nerakanya Allah Ta'ala sebagaimana berkeliling itu keledai birroha ada di tempat penggilingan. Zaman dahulu itu orang kalau menggiling gandum itu alat penggilingannya itu diputar sama keledai. Keledainya itu muter ya sambil dia menggerakkan alat penggilingan. Zaman dulu kan seperti itu. Nabi katakan seseorang laki-laki tersebut yang dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan ususnya itu terburai, dia itu muter-muter di dalam nerakanya Allah layaknya seperti keledai. Hina maksudnya. Kalau ada seseorang itu diserupakan dengan keledai, itu fi khisatih, di dalam kehinaannya. Dia keliling di dalam nerakanya Allah Ta'ala, ususnya terburai dalam keadaan hina. Orang-orang menyaksikan, penduduk neraka menyaksikan bagaimana orang ini dalam keadaan hina. Maka ketika itu Nabi SAW beliau mengatakan, ketika itu penduduk neraka itu mereka saling berkumpul, kemudian mereka itu bertanya kepada seorang laki-laki ini, Masya'nuk, apa keadaan kamu? Gimana keadaan kamu ini? Kenapa kok kamu seperti ini? Ditanya sama ahlun nar. Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kamu adalah sosok manusia yang dulunya ketika di dunia kamu itu suka mengajak kami berbuat baik. Kamu suka mencegah kami daripada perbuatan maksiat. Kayaknya kami kenal sama kamu, kata penduduk neraka ini. Kayaknya kami kenal sama kamu. Bukankah kamu ketika yang di dunia orang yang suka mengajak perbuatan baik kepada kami? Kamu suka melarang kami berbuat maksiat loh. Kok kamu di sini? Ketemu kami sama kamu ini. Kok kamu bisa di sini? Maka ketika itu orang tersebut dia mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih. Benar, dulu itu saya suka memberikan nasihat kepada kalian untuk mengerjakan kebaikan, wala atih, tapi saya tidak mengerjakannya. Benar, dulu saya ini suka melarang kalian daripada perbuatan mungkar, wa atih, tapi malah saya mengerjakan perbuatan mungkar tersebut. Ternyata orang tersebut adalah gurunya mereka. Ini orang ini ternyata adalah seorang dai, seorang guru yang suka membimbing masyarakatnya, yang suka membimbing orang-orang di sekitarnya, memerintah mengerjakan perbuatan baik, mencegah untuk perbuatan maksiat. Tapi nyatanya ini orang cuma sekedar pintar ngomong, ngajak orang berbuat baik tapi tidak mengerjakan.
Memerintahkan orang jangan bermaksiat, malah mengerjakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Keadaan orang ini ternyata hina di dalam api neraka. Penduduk neraka heran, ini orang kenapa kok kayak orang bodoh ini, muter-muter di neraka kayak orang kebingungan, hina keadaannya. Setelah didekati, loh Ustadzi, loh guru saya ini, bukankah kamu dulu yang mengajak kami berbuat baik? Kamu yang mencegah kami daripada perbuatan maksiat. Bener, dulu saya mengajak kalian berbuat baik, tapi kalau ngajak kalian berbuat baik, saya tidak pernah mengerjakan. Dulu saya ini benar suka mencegah kalian berbuat maksiat, mencegah kalian jangan sampai berbuat maksiat, tapi saya mengerjakan maksiat, kata orang tersebut. Keadaannya hina di dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Ini dalil. Orang itu kalau dia bermaksiat atas dasar ilmu, dia tahu kalau ini maksiat tapi dia kerjakan, maka azabnya itu dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Ini beban berat. Orang kalau punya ilmu itu ada beban berat di pundaknya. Kalau dia menyelisihi ilmunya, dia bersimpangan dengan ilmunya, azabnya dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Nah, ya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam Zubat dikatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang itu kalau dia berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, pinter ngomong tapi tidak suka ngelakoni, padahal dia tahu, maka orang macam seperti ini bakal diazab di dalam api neraka sebelum penyembah berhala. Sebelum orang-orang yang menyembah berhala itu diazab sama Allah Ta'ala, orang ini lebih didahulukan azabnya sama Allah Ta'ala. Hati-hati, ini ancaman ini. Ya, ancaman bagi orang yang dia suka memberikan nasihat tapi tidak pintar untuk mengerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Darda, seorang sahabat Nabi SAW, wailun liman la ya'lam marrah wa wailun liman ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Nah, dikatakan oleh Sayyidina Abu Darda, celaka. Kalimat wail. Wail itu dikatakan di sebagian tafsir wailun lil mutaffifin. Apa itu wail? Wail itu wadin fi jahannam. Ya, ada sebagian ulama mengatakan wail itu adalah nama lembah di dalam api neraka jahanam. Ya, kalau diartikan celaka, tapi itu juga suatu nama di dalam suatu nama lembah di dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Abu Darda, satu wail, satu celaka bagi orang yang dia tidak tahu. Wailun lima la ya'lam marratan. Bagi orang yang bodoh, dia dapat celaka satu. Orang bodoh terus maksiat. Ketika maksiat dia tidak tahu kalau itu adalah maksiat. Celakanya satu orang kayak gini. Tapi kata beliau, wa wailun lima ya'lam wa la ya'mal. Bagi orang yang dia tahu tapi tidak mengerjakan, maka celakanya 7 kali. Orang bodoh itu kalau mengerjakan maksiat, dia berbuat riba di dalam pekerjaannya atas dasar tidak tahu kalau itu riba, itu celakanya 1. Tapi kalau ada orang alim, orang yang tahu itu perkara riba, tapi tetap dia kerjakan itu riba, celakanya 7 kali. Dia akan mendapatkan lembah di dalam api nerakanya Allah sebanyak 7 lembah di dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Nah, ya waliyadzubillah min ini hati-hati ini. Ya. Ilmu itu, orang yang berilmu itu tidak harus orang alim. Kalau kita tahu ini dosa, ya berarti kita tahu kalau ini perbuatan dosa. Kalau kita terjang, azabnya dilipat gandakan sama Allah. Walaupun kita bukan seorang kiai, walaupun kita bukan seorang yang alim, tapi kalau kita tahu ini perbuatan dosa, ya tidak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan, dosanya dilipat gandakan. Nah, saya mau kasih perumpamaan seperti ini. Nah, ini contoh aja ini. Ada orang dia masuk ke dalam satu tempat. Di dalam satu tempat, di ruangan tersebut ada 2 gelas. Gelas yang pertama, ini semuanya ada cairan warnanya kuning. Gelas yang pertama extra jos misalnya, atau sirup misalnya. Gelas yang kedua, maaf, air kencing. Nah, gelas yang kedua air kencing, sama-sama kuning, warnanya sama. Ketika orang itu dia masuk, dia lihat, oh ini kok kayaknya seger ini. Maka diambil sama dia, ternyata dia ngambil air kencing. Diminum sama dia, najis mulutnya, masuk ke dalam perut perkara najis. Orang kalau makan najis haram hukumnya. Tapi dia kan tidak tahu kalau ini adalah najis. Ada satu orang dia tahu, bahkan dia yang menuangkan. Ini extra jos, ini air kencing. Dia tahu, ternyata dia ambil air kencing diminum sama dia. Ini kira-kira yang parah yang mana ini? Yang kedua parah, ini orang gila namanya ini. Yang kedua ini orang yang tidak waras.
Kenapa? Dia tahu ini adalah najis, kenapa kok diambil? Beginilah perumpamaan seseorang yang tahu kalau ini perbuatan maksiat tapi diterjang sama dia. Ini orang gila namanya ini. Seakan-akan dia merestui dirinya itu akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dzalik. Orang yang maksiat dalam keadaan tidak tahu kalau itu perbuatan dosa, celakanya satu. Tapi kalau orang dia maksiat dalam keadaan tahu itu adalah kemaksiatan, maka celakanya adalah 7 kali, kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, dikatakan seperti itu. Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, beliau di dalam kitab Ihya itu mengatakan, wa innama yudha'afu adzabul alim fi ma'siyah li'annahu asa an ilmin. Kenapa kok orang yang berilmu itu, orang yang tahu itu azabnya dilipat gandakan sama Allah ketika berbuat maksiat? Kenapa? Sebab karena dia itu bermaksiat atas dasar tahu. Karena dia bermaksiat atas dasar tahu. Orang yang tahu itu ketika maksiat azabnya dilipat gandakan sama Allah, itu karena sebab dia maksiat dalam keadaan dia tahu ini perbuatan maksiat. Makanya dosanya dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kata Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya kelak di dalam api neraka itu berada di dasar yang paling bawah. Ya, di dalam Al-Quran itu ketika Allah menceritakan bagaimana tempatnya orang-orang munafik kelak di dalam neraka, Allah Ta'ala katakan sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di dasar yang paling bawah daripada api nerakanya Allah Ta'ala. Itu orang-orang munafik. Neraka yang paling dalam, orang-orang munafik. Kenapa kok orang-orang munafik itu kok parahnya seperti itu tempatnya? Sudah di neraka, paling bawah lagi. Ya, kenapa kok seperti itu? Maka dikatakan li'annahum jahadu ba'dal ilim. Karena orang-orang munafik itu dia ingkar. Dia tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW ba'dal ilim setelah mereka tahu. Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu, mereka itu ditaruh di dalam dasar api nerakanya Allah Ta'ala, ya, di dalam, paling dalam. Kenapa? Sebab karena mereka ingkar padahal mereka tahu, orang-orang munafik itu. Makanya dikatakan orang-orang Yahudi itu lebih jelek keadaannya daripada orang Nasara. Orang-orang Yahudi itu keadaannya lebih jelek daripada orang-orang Nasara. Semuanya dilaknat sama Allah Ta'ala. Tapi yang Yahudi itu lebih jelek keadaannya daripada orang-orang Nasara. Padahal orang-orang Yahudi itu tidak pernah mengatakan Allah itu punya anak. Orang-orang Yahudi tidak pernah mengatakan Allah itu Tuhan yang ketiga. Kalau orang Nasara kan mereka punya anggapan Allah punya anak. Allah itu Tuhan yang ketiga. Ya, satu di antara 3 Tuhan Allah Ta'ala itu, kata orang-orang Nasara. Tapi orang Yahudi tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi mereka orang Yahudi lebih jelek daripada orang-orang Nasara. Kenapa? Sebab illa annahum ankaru ba'dal ma'rifah. Orang-orang Yahudi itu mereka ingkar setelah mereka tahu. Mereka ingkar setelah mereka tahu. Tuh lihat bagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang Yahudi itu kenal dengan Nabi Muhammad SAW layaknya mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Nah, coba perhatikan, kita sebagai orang tua, kita kan tahu keadaan anak kita gimana. Bukan cuma keadaan anak kita, tohnya anak kita ada di mana kita tahu. Oh, bokong kanan. Oh, di bokong kiri, tohnya. Orang tua paling tahu. Kenapa? Sebab ya karena dia orang tuanya. Iya. Allah Ta'ala katakan orang-orang Yahudi itu kenal dengan Nabi Muhammad detail. Karena ciri-ciri Nabi Muhammad SAW Allah ceritakan detail di dalam kitab Taurat. Ya, mereka kenal dengan Nabi Muhammad sebagaimana kenalnya mereka dengan anak-anak mereka sendiri. Tapi realitanya mereka ingkar dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu, mereka ingkar, padahal mereka tahu. Nah, makanya ini yang menjadikan mereka lebih jelek dari orang-orang Nasara. Walaupun mereka tidak pernah mengatakan Allah itu punya anak. Walaupun mereka tidak pernah mengatakan Allah itu Tuhan yang nomor 3 misalnya. Tidak pernah mengatakan. Tapi mereka lebih jelek daripada orang-orang Nasara. Kenapa? Sebab mereka ingkar setelah mereka tahu. Mereka kenal dengan Nabi Muhammad
Sebagaimana kenalnya mereka kepada anak-anak mereka, tapi mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil. Orang kalau dia tahu tapi tidak mengerjakan, azabnya double-double. Keadaannya lebih hina. Ya, keadaannya lebih hina. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika datang kepada mereka orang-orang Yahudi, ma arafu, apa yang mereka ketahui, kafaru bih. Mereka mengkufurinya. Ketika datang kepada mereka orang-orang Yahudi, apa yang mereka tahu? Apa itu ma'arafu? Sesuatu yang mereka tahu, ya Nabi Muhammad. Mereka kenal dengan Nabi Muhammad. Ketika datang itu apa yang mereka tahu, apa yang mereka kenal, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bih. Mereka mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaknatullahi 'alal kafirin. Maka adapun laknatnya Allah adalah bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran. Ya, ini pelajaran. Bisa kita ambil pelajaran. Orang itu kalau dia ingkar atau orang itu dia bermaksiat an ilmin padahal dia tahu, maka lipat ganda dosanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dzalika. Ini sekali lagi disampaikan, ini tidak nunggu jadi kiai. Tidak nunggu jadi orang alim. Pokoknya seseorang itu kalau dia tahu ini dosa, kemudian dia kerjakan, dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tidak tahu ini perbuatan dosa, ya dosanya tidak sebesar seperti orang yang tahu. Bahkan bisa jadi kalau itu adalah suatu perkara yang umumnya orang tidak tahu, bisa jadi dimaafkan kalau dia kerjakan. Tapi kalau dia tahu ini maksiat, ini dosa tapi dikerjakan, lipat ganda dosanya daripada Allah Ta'ala. Ya wal iyadu billah min dzalik. Coba lihat nih dalam sehari-hari kita, banyak tidak kita mengerjakan perbuatan maksiat yang kita tahu kalau itu maksiat. Dalam sehari-hari kita ini kita introspeksi diri masing-masing. Dalam satu hari yang kita lewati dari kehidupan kita ini, sering sekali perbuatan maksiat yang kita tahu itu maksiat, tapi kita terjang. Hati-hati ikhwani dimuliakan Allah. Ini mudha'afatul azab ini. Azabnya bisa dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Wal iyadu billah min dzalik. Dikatakan seperti itu. Taib. Wa qala Sayyiduna al-Qutub Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, wa qad ulima wa taqarrar anna al-a'mal as-salihah allati tasdudu min al-'arif yazidu thawabuha ala a'mali ghairihi wa tatadha'afu ad'afan katsirah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, ya, sungguh kita telah tahu, sungguh telah diketahui, dan sungguh telah ditetapkan bahwasanya amal-amal soleh, amal-amal yang baik yang dikerjakan sama orang yang tahu, amal soleh, amal yang baik yang dikerjakan sama orang yang tahu, maka pahalanya itu akan ditambah sama Allah Ta'ala dibandingkan amal-amal yang keluar daripada orang yang selain soleh, selain orang yang tahu. Ya. Amal soleh itu kalau dikerjakan sama orang yang tahu, maka pahalanya akan dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Orang alim, orang tahu ini perbuatan baik dia kerjakan, dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Ya. Dilipat gandakan pahalanya sama Allah Ta'ala. Begitu juga perbuatan jelek, kalau muncul dari orang yang tahu, perbuatan maksiat kalau dikerjakan sama orang yang tahu, maka siksa daripada Allah itu akan lebih besar. Wa tafhusul mu'aqabah laha, kemudian akan menjadi jelek sekali bagaimana hukuman yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada dia. Wa rubbama uqiba ala saghair mu'aqabata ghairih alal kabair. Bahkan dikatakan bisa jadi kadangkala perbuatan dosa kecil yang dikerjakan sama orang yang tahu itu akan mendapatkan dosa atau akan mendapatkan siksa layaknya seperti dosa besar yang dikerjakan sama orang yang tidak tahu. Dosa kecil, ya dosa kecil yang dikerjakan sama orang yang tahu, itu bisa jadi dosanya itu lebih besar daripada dosa besar yang dikerjakan sama orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu kalau ini perbuatan maksiat terus dia kerjakan, padahal maksiat yang besar dosanya. Tapi ada orang yang lain, orang yang tahu ini perbuatan dosa kecil, ini dosa, tapi dia kerjakan.
Bisa jadi dosanya dia mengerjakan dosa kecil ini, karena dia orang yang tahu, maka dosanya itu lebih besar dibandingkan orang yang tidak tahu ketika mengerjakan perbuatan dosa besar. Padahal yang dia kerjakan dosa kecil, dilipat gandakan lebih besar dosanya daripada orang yang tidak tahu ketika dia mengerjakan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wa dzalika li'annahu fi haizil ghurub. Karena orang yang tahu itu keadaannya dekat sama Allah Ta'ala. Coba kalau kita lihat bagaimana di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya nisa'an nabiyyi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzab. Ya, di dalam Al-Quran Allah mengajak bicara kepada para istri Nabi. Ya, Allah mengajak bicara kepada para istri Nabi. Tapi sebenarnya yang di sini yang diajak bicara sini bukan cuma istri Nabi saja, tapi orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Ya, dzurriyyahnya Nabi. Orang-orang yang ada kekerabatan dengan Nabi. Allah Ta'ala katakan, wahai istri-istri Nabi, siapapun di antara kalian yang mengerjakan perbuatan dosa yang tampak, yudha'af lahal adzab, azabnya dilipat gandakan, kata Allah Ta'ala. Ya, Allah ngajak bicara kepada istri Nabi, para istri Nabi, siapapun di antara kalian yang mengerjakan perbuatan dosa, perbuatan keji, mubayyinah yang tampak, maka azabnya dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Beda istri Nabi ketika berbuat dosa, beda dengan orang biasa berbuat dosa. Kenapa? Istri Nabi itu punya kedekatan dengan Nabi, punya keistimewaan di hadapan Allah Ta'ala. Dosanya, perbuatan maksiatnya sama, tapi kalau yang ngerjakan istrinya Nabi lebih dilipat gandakan. Begitu juga seseorang yang alim, orang alim dengan orang jahil, maksiatnya sama yang dikerjakan. Bahkan ketika maksiat joinan misalnya. Loh, ini kok joinan lagi apa lagi maksiat bareng? Yang satu alim, yang satu jahil. Yang satu alim, yang satu jahil. Yang alim dilipat gandakan. Kenapa? Karena dia lebih dekat sama Allah, dia punya ilmu kok. Karena dia punya ilmu, mau tidak mau dia lebih dekat dari Allah Ta'ala. Maksiatnya sama, tapi yang dia punya ilmu dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala ngajak bicara kepada istri Nabi, wahai para istri Nabi, siapapun di antara kalian yang berbuat perbuatan keji, dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Nah, ya, kalau yang ngerjakan orang lain, dosanya satu misalnya. Tapi kalau istri Nabi, berlipat-lipat. Nah, karena istrinya Nabi. Begitu juga orang yang alim, dilipat gandakan dosanya sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia berilmu. Dia orang yang dekat sama Allah Ta'ala, kok malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadzu billah min dzalika. Ini betul-betul sangat yang merusak kehidupan itu maksiat. Orang hidup di dunia ini yang jadikan berantakan itu karena hubungan sama Allah bermasalah. Iya. Nah, kita bisa introspeksi diri. Kalau kita hidupnya ruwet, kita hidupnya tidak pernah nyaman hatinya, sering sumpek, sering gundah, tidak ada apa-apa ya hatinya sumpek, itu penyebab utama adalah dosa kemaksiatan yang dikerjakan. Nah, ya. Makanya Nabi SAW beliau pernah mengatakan di dalam salah satu sabdanya, ala ukhbirukum bidaikum wadawaikum. Mau ndak, kata Nabi, aku kasih kabar kepada kalian apa penyakit yang menimpa kalian dan apa obatnya, kata Nabi. Inna da'akum adzunub, penyakit yang menimpa kalian yang menjadikan hidup kalian berantakan, yang menjadikan hidup kalian itu hampa, adzunub yaitu adalah dosa-dosa. Wadawa'aha al-istighfar, dan obatnya dosa itu adalah istighfar. Ini orang kalau hidupnya berantakan itu karena hubungan sama Allah berantakan. Banyak maksiat, banyak dosa. Ini saya kenapa ya kok hidup kok banyak masalah? Kenapa ya saya kok hidup ini kok banyak masalah, kerjaan ya tidak lancar, masalah rumah tangga ya berantakan, masalah apapun berantakan hidupnya saya. Itu kalau orang mengalami kejadian seperti ini, dia sudah sampai pada titik putus asa. Coba perhatikan hubungan sama Allah bagaimana dia. Sholatnya pasti berantakan, maksiat sering dia kerjakan, dia sering lupa kepada Allah Ta'ala. Dia tidak pernah menghiraukan perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Maksiatnya Allah Ta'ala dia kerjakan dengan semangat. Itu yang jadikan hidup itu berantakan. Nah, ya, makanya hati-hati. Apalagi ketika maksiat dia tahu ini perbuatan maksiat, lebih berantakan lagi nanti jadinya. Kalau tidak tahu dia ngerjakan maksiat, berantakan hidupnya. Tapi kalau dia tahu, lebih berantakan lagi hidupnya. Nah,
Ya, wal iyadzubillah min dzalik. Ini mulut. Yang simpel-simpel aja, mulut suka bohong sama orang. Ya, suka ngomong kasar sama orang. Ya, suka tipu-tipu sama orang, khianat sama orang. Ini apa? Minal ma'lum bid-darurah. Ya, setiap orang muslim pasti tahu tipu itu adalah dosa. Bohong itu adalah dosa. Tidak amanat itu adalah dosa. Setiap orang muslim tahu, tidak butuh mondok. Maka orang yang sudah tahu bohong itu dosa, dia bohong, lipat ganda dari Allah Ta'ala. Berantakan hidupnya. Tidak nyaman hidupnya. Rumah tangganya berantakan. Pekerjaannya berantakan. Hidupnya semua berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Dikatakan seperti itu. Pernah suatu saat, ya, ada seseorang yang bernama Ibnul Jalla. Ya. Annahu nadhara ila amrada jamilin. Ya, Ibnul Jalla ini pernah suatu saat ngelihat amrod yang tampan. Antum tahu amrod enggak? Apa amrod itu? Bukan banji, amrod bukan banji. Laki-laki yang belum tumbuh apa ini? Kumisnya. Kemudian terkesan wajahnya tampan, terkesan enak kalau dilihat. Nah, itu namanya amrod. Tapi amrod ada dua, ada amrod cantik, ada amrod jelek ini. Nah, ya, jangan merasa amrod dulu ini. Bisa jadi jelek itu. Nah, ya. Ibnul Jalla ini pernah suatu saat ngelihat amrod jamil. Seorang amrod yang tampan. Iya. Maka ketika dia lihat, wallahu a'lam, ketika lihat ada pandangan syahwat apa tidak, wallahu a'lam, tidak dijelaskan. Tapi yang jelas ketika itu, ketika beliau ngelihat kepada amrod yang cantik tadi, maka ada satu orang mengatakan, la tajidanna ghibbaha walau ba'dahin fanasiyal Qur'an ba'da dzalik. Iya. Maka setelah beliau ngelihat amrod yang tampan tadi itu, subhanallah, seketika itu lupa Al-Quran. Al-Quran yang sudah hafal, ini ulama loh ini. Ini bukan santri istilahnya, seorang alim. Tapi ketika dia ngelihat amrod yang tampan, dia lihat, wallahu a'lam dengan pandangan syahwat atau apa, tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas ketika dia lihat, selesai dia lihat, hafalan Qurannya semuanya hilang. Padahal beliau seorang yang hafidhul Quran, hilang hafalannya. Kenapa? Sebab dia membiarkan melihat perbuatan yang dilarang. Ya, amrod jamil ini tidak boleh dilihat. Ya, kalau dikatakan di dalam suatu riwayat itu, kalau yang namanya perempuan cantik itu di belakangnya cuma ada beberapa syaitan yang siap menggoda laki-laki yang melihatnya. Tapi kalau amrod tadi ini di belakangnya ada ratusan syaitan. Ya, setan itu lebih ingin menjerumuskan orang dengan terpesona ngelihat seorang amrod daripada wanita cantik karena dosanya double-double. Laki sama laki masalahnya. Nah, iya, hati-hati, naudzubillah min dzalik. Hafalan Quran hilang. Ya, hafalan Quran ini langsung dihilangkan sama Allah Ta'ala. Ada juga sebagian mereka para ulama itu terlintas di dalam benak mereka khatirul maksiyah, keinginan untuk berbuat maksiat. Baru ingin aja ini, belum sampai, baru ingin saja. Wa huwa fis shalah. Dan ketika terlintas keinginan untuk berbuat maksiat, ini seorang ulama ini dalam keadaan sedang mengerjakan sholat. Faswadda jami'u badanih. Maka ketika itu lekas, ketika itu seluruh anggota badannya berubah menjadi gelap. Karena terlintas ingin berbuat maksiat ada di dalam apa ini? Di dalam sholat. Nah, ya. Kenapa kok bisa fatalnya seperti ini? Karena ini orang alim. Karena beliau orang apa ini? Orang alim. Namanya juga orang alim, keadaannya dekat sama Allah. Kok bisa terlintas bermaksiat di dalam sholat? Iswadda jami'u badanih. Ya, maka ketika itu berubah kulitnya semua sekujur badannya menjadi hitam, gelap gulita. Ya, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, kita kan tidak kepingin nunggu keadaannya sampai kayak gini baru ingat sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini luar biasa sama kita. Berapa banyak kita bermaksiat kepada Allah, bahkan atas dasar tahu maksiatnya. Tapi Allah tidak jadikan kita seperti itu. Seakan-akan Allah ngasih kesempatan kita yang lebih sama daripada Allah Ta'ala. Nah, ya, jangan sampai sudah kasih musibah baru sadar. Jangan sampai sudah tertimpa musibah, tertimpa murkanya Allah Ta'ala, baru sadar kalau itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Nah, dikatakan seperti itu. Dikisahkan, pernah suatu saat Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, ya, Imam Junaid Al-Baghdadi ini beliau Sayyidut Ta'ifah, pemimpin para ulama pada zamannya. Suatu saat Imam Junaid itu beliau pernah ngelihat seorang fakir yas'alun nas. Seorang miskin minta-minta kepada orang, ngemis sama orang. Faqala fi nafsih, law istaghala hadza bil kasb lakana ahsan lah. Iya, maka ketika beliau ngelihat orang minta-minta tadi itu,
terbentik di dalam hati beliau mengucap di dalam hatinya, andai kata orang ini tersibukkan mencari pekerjaan, andai kata orang ini tersibukkan bekerja, maka lebih baik bagi dia daripada apa ini? Minta-minta. Cuma terlintas gitu saja. Iya. Falamma qama ila wirdihi minal lail lam yajid nasyatan wala halawah wa ghalabathu ainah. Maka setelah kejadian tadi itu, beliau ketemu atau ngelihat orang fakir yang minta-minta, kemudian beliau batin, andai kata orang ini dia bekerja, lebih baik keadaannya bagi dia. Maka ketika di malam harinya ketika itu, beliau seperti biasa. Seperti rutinitas beliau bangun di tengah malam untuk ngerjakan sholat. Tapi anehnya ketika itu beliau tidak mendapatkan rasa semangat. Ketika ibadah itu tidak semangat. Wala halawah. Beliau terheran-heran kok tidak merasakan nikmat tahajud. Padahal malam-malam biasanya semangat ngerjakan tahajud, sholat, merasakan nikmatnya, manisnya, bertilawah kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai yang beliau jadikan beliau heran, beliau sampai tertidur. Karena tidak merasakan semangat ketika itu. Iya. Maka subhanallah, ketika itu ketika beliau tertidur, fara'al faqira qad ji'a bihi mamdudan ala khiwan faqila lahu kul lahmah fa innaka qad ikhtabtah. Nah, iya. Maka ketika Imam Junaid Al-Baghdadi itu beliau tertidur di dalam ibadahnya tadi, beliau berjumpa seorang fakir itu, iya, itu didatangkan ada di hadapannya. Iya, maka ketika itu ada satu ucapan mengatakan, wahai Junaid, makan daging orang ini. Makan daging orang fakir ini. Fa innaka qad ikhtabtah, kamu sungguh telah ngerasani dia. Sungguh kamu telah menghibah kepada dia. Padahal ngomongnya cuma apa ini? Dalam hati. Loh, bukankah ucapan lintasan hati itu kan diampuni sama Allah semenjak tidak dikerjakan dan tidak dikatakan? Iya. Ada 4 perbuatan. Ada 4 perbuatan yang Allah Ta'ala ampuni untuk umatnya Nabi SAW. Yang pertama, al-khata', kesalahan yang tidak disengaja. Itu diampuni sama Allah, asal tidak sengaja. Yang kedua, an-nisyan, lupa, diampuni sama Allah Ta'ala. Antum ketika Ramadan makan nasi 1 ceting misalnya, tidak dosa, diampuni sama Allah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah, tidak dosa itu, lupa sebabnya. Yang ketiga, Nabi katakan, wa mastukrihu alaih, perbuatan yang dipaksa. Orang dipaksa untuk maksiat, kalau tidak maksiat ditembak misalnya. Tidak dosa ketika maksiat, karena terpaksa keadaan ini. Dan yang keempat kata Nabi, ya, sesuatu ma haddatsu bihi anfusahum, sesuatu yang terlintas di dalam hati mereka, malam yaqulu au yaf'alu, semenjak tidak dikerjakan dan semenjak tidak diucapkan. Ini Sayyidina Junaid Al-Baghdadi cuma terlintas di dalam hatinya. Andai kata ini orang fakir ini dia kerja lebih baik daripada minta-minta. Tapi subhanallah, itu menjadikan di malam ketika beliau tahajud, beliau tidak merasakan semangat, tidak merasakan kenikmatan. Bahkan beliau tertidur di dalam ibadahnya karena tidak semangatnya itu. Maka ketika tidur beliau berjumpa dengan seorang fakir tadi itu, ada di hadapannya. Kemudian ada satu orang mengatakan, wahai Junaid, makan daging orang ini. Kamu sudah ngerasani dia. Padahal cuma ngomong dalam apa ini? Tidak dosa. Ini kalau bagi kita tidak dosa. Ini kalau bagi macam kayak kita tidak dosa, karena kan sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Ucapan hati itu diampuni semenjak tidak diucapkan, semenjak tidak dikerjakan. Tapi kalau untuk Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang alim, seorang soleh, seorang kekasihnya Allah Ta'ala, tidak dikasih maklum sama Allah Ta'ala. Itu tidak dosa bagi manusia pada umumnya. Tapi untuk sekelas Imam Junaid Al-Baghdadi, itu adalah perbuatan yang tidak pantas. Iya. Faqala subhanallah innama kanat khatrah fakira lahu mithluka la yusmah lahu bimithli hadha. Maka ketika itu Imam Junaid Al-Baghdadi beliau baru sadar, subhanallah, ini baru lintasan hati. Iya, padahal orang ngerasani itu minimal berapa orang? 2 orang. Tidak bisa ngerasani sendirian. Ngomong sama tembok gitu. Ngomong di depan cermin gitu. Tidak ngerasani namanya. Ngerasani kan minimal berapa orang ini? Minimal 2 orang. Ini bagi kita. Orang-orang awam. Orang-orang yang tidak dekat derajatnya sama Allah Ta'ala. Tapi untuk sekelas Imam Junaid Al-Baghdadi, seseorang yang betul-betul dekat sama Allah Ta'ala, walaupun cuma lintasan hati, ngerasani di dalam hati, Allah kasih hukuman kepada beliau, beliau tidak merasakan nikmatnya Qiyamul Lail ketika di malam hari itu. Ini dalil. Orang kalau semakin dekat sama Allah Ta'ala, kemudian berbuat salah,
maka dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran juga bagaimana kisahnya Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika beliau makan apa itu? Buah khuldi. Ketika beliau makan buah khuldi, yang namanya Nabi itu kan maksum. Nabi itu kan namanya apa? Sifatnya kan maksum, dijaga daripada perbuatan haram. Loh kok haram? Nabi ngerjakan makruh saja loh mustahil. Apalagi perbuatan haram. Tapi bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam kok beliau makan buah khuldi? Padahal itu dilarang sama Allah Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam itu memakan buah khuldi. Itu atas dasar dilupakan sama Allah Ta'ala. Beliau makan buah khuldi itu dalam keadaan lupa. Orang kalau lupa kan tidak dosa. Ya, orang kalau lupa itu kan tidak dosa. Tapi kenapa kok sampai Allah Ta'ala murka kepada Nabi Allah Adam alaihissalam sehingga Nabi Adam dikeluarkan daripada surganya Allah Ta'ala, diturunkan ke muka bumi. Ini di samping ini adalah sudah skenario dari Allah Ta'ala, bumi ini akan diisi oleh manusia. Kalau bukan karena kejadian itu tidak ada manusia di muka bumi. Ya. Tapi kenapa kok sampai Allah Ta'ala murka kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Walaupun lupa itu adalah perbuatan yang lumrah, lupa itu adalah perbuatan yang dimaafkan, tapi untuk sekelas Nabi Allah Adam alaihissalam tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Walaupun Allah sendiri yang lupakan. Makanya Allah marah kepada Nabi Adam sehingga diturunkan ada di muka bumi. Jadi perbuatan Nabi Adam makan buah khuldi itu bukan perbuatan dosa karena lupa. Tapi karena yang mengerjakan adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, maka itu mendapatkan murka daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ada satu maqalah mengatakan, ya, ada satu maqalah mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Nah, ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik yang dikerjakan sama orang baik yang biasa kelasnya. Perbuatan baik yang dikerjakan sama orang baik yang kelasnya biasa. Itu bisa jadi perbuatan jelek bagi orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Nah, ya, perbuatan yang baik, hasanah bukan jelek, tapi yang dikerjakan sama orang yang biasa, orang umum pada umumnya. Tapi bisa jadi perbuatan itu jadi jelek bagi orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Ambil contoh misalnya. Nah, ya. Ini ada misalnya di dalam masjid itu ketika ada kotak infak diputarkan, di samping diputarkan ke samping Pak Becak misalnya. Pak Becak dia ngambil uang 10.000, tukang becak. Nah, dia masukkan, dia berinfak sedekah 10.000. Setelah digeser sama dia, di sampingnya ada miliarder. Si miliarder juga sedekahnya 10.000. Bagus atau jelek ini? Bagus atau jelek ini? Ini Pak Becak sedekah 10.000. Setelah kotak digeser, miliarder sampingnya sedekahnya juga 10.000. Baik atau jelek ini? Ini jelek, bukan baik ini. Ini kalau dilihat sama orang dirasani sak kampung ini. Pak Becak sedekah 10.000. Miliarder sedekahnya juga. Nah, jadi jelek. Kenapa sebabnya? Ini orang kaya masalahnya. Padahal sama-sama sedekah, nominalnya sama. Perbuatan baik itu kalau dikerjakan sama orang biasa bisa jadi perbuatan jelek bagi orang yang luar biasa. Orang yang awam ngerjakan perbuatan yang tidak pantas misalnya. Itu dianggap lumrah, namanya juga orang apa ini? Awam. Tapi kalau perbuatan itu dikerjakan sama orang yang tahu, menjadi apa ini? Menjadi jelek. Iya, menjadi jelek. Lintasan hati. Cuma terlintas dalam hati tidak diucapkan, tidak dosa. Tapi kalau yang terlintas hatinya kayak gitu itu adalah Imam Junaid Al-Baghdadi, dimurkai sama Allah Ta'ala. Nah, ya, ini dalil. Orang kalau ngerjakan perbuatan atas dasar tahu, itu lebih dosa, lebih dilipat gandakan dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billah min dzalika. Ini pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil daripada Rauhah pada sore hari ini. Ya, kita sebagai orang-orang yang tahu, ayo ini yang sudah kita tahu perbuatan maksiat, ayo jauhi. Sebelum mengerjakan tuh dipikir dulu, ini saya tahu loh ini. Ini ngelirik perempuan, saya tahu hukumnya haram. Ya, ngelirik perempuan, saya tahu hukumnya adalah haram. Kalau saya lihat dilipat gandakan adabnya sama Allah Ta'ala. Nah,
Nah, ya, jadilah sebagai orang yang seperti itu, karena kemaksiatan itu yang akan menjadikan hidup seseorang itu menjadi berantakan, semakin jauh daripada Allah Ta'ala, semakin dia jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita semua pada saat ini yang duduk pada tempat ini, Allah Ta'ala jadikan sebagai orang-orang yang pandai beramal soleh, sebagai orang-orang yang jauh daripada perbuatan maksiat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, ini kita sekarang sudah berada di bulan Rajab. Ya, kita sudah berada di bulan Rajab, hari pertama daripada bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab itu dikatakan oleh para ulama, Syahrul Rajab syahrul zar'i, wa Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Nah, para ulama mereka mengatakan bulan Rajab itu ibarat seperti bulan menanam. Nah, ya, nanam benih, bulan Rajab itu. Kemudian nanti bulan Sya'ban setelah bulan Rajab itu ibarat bulan nyirami tanaman. Bulan Sya'ban. Nanti bulan Ramadan ibarat bulan panen. Nah, ya. Apa maknanya? Orang kalau dia mau panen, tanam dulu. Kemudian sirami dulu. Nanti baru setelah itu panen. Lah, orang kalau kepengen panen berkah nanti di Ramadan, dia sekarang ini saatnya. Kita tanam ini. Ya, kita tanam benihnya. Nanti bulan Sya'ban kita perbanyak ibadah, perbanyak sholawat kepada Nabi. Bulan Rajab perbanyak istighfar. Bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Nah, orang kalau hidupnya Rajab dipakai untuk perbanyak ibadah, banyak taubat, banyak istighfar. Nanti bulan Sya'ban banyak ibadah, banyak sholawat. Ketika masuk bulan Ramadan panen dia. Lailatul Qadar pasti dia dapat. Ya. Makanya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, beliau mengatakan, barang siapa yang dia mengerjakan haknya Allah Ta'ala. Haknya Allah Ta'ala itu ibadah kita kepadanya. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah di bulan Rajab, maka ketika masuk Sya'ban Allah kasih taufik dia untuk ibadah di bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang di bulan Sya'ban dia ibadah kepada Allah Ta'ala, nanti di bulan Ramadan dia dikasih taufik sama Allah untuk ibadah ada di bulan Ramadan. Jadi rentetan ini. Ya, bulan Rajab perbanyak baca istighfar. Termasuk amalan orang soleh setiap ba'da sholat isya dan setelah mengerjakan sholat subuh membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Nah, ya, selama Rajab ini. Ya, selama bulan Rajab ba'da sholat isya dan ba'da sholat subuh ya membaca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, rahmatilah saya, wa tub alayya, terimalah tobatku, dibaca sebanyak 70 kali. Maka dikatakan di dalam suatu riwayat, orang yang membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali setelah sholat isya dan setelah sholat subuh selama bulan Rajab, maka kulitnya insya Allah tidak akan tersentuh dengan api neraka. Nah, ini kita amalkan, ya mumpung ada di bulan Rajab kita amalkan. Dan juga di bulan Rajab juga termasuk adatnya salaf, yaitu adalah membaca Sahih Bukhari. Nah, ya insya Allah di pondok kami, Pondok At-Taqwa Alawiyah, mulai besok sore akan diadakan pembacaan Sahih Al-Bukhari. Kenapa kok para salaf itu membaca Sahih Al-Bukhari ada di bulan Rajab? Nah, ini ada kisahnya sebenarnya. Tapi intinya untuk menyongsong masuknya bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan sudah membekali dirinya dengan ilmu-ilmu Nabi, dengan ilmu-ilmu yang pernah disampaikan sama Nabi, supaya nanti masuk bulan Ramadan mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Nah, ini termasuk adatnya salaf, di bulan Rajab mereka mengadakan pembacaan Al-Bukhari. Insyaallah akan diadakan pembacaan Bukhari ada di pondok kami ya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat dan Sabtu. Nah, ya, Kamis, Ahad libur. Sore jam 4 sore. Nah, nanti baca seperti biasa. Adat salaf ini bacanya muter bil barokah, 1 hadis atau 2 hadis atau 3 hadis. Nah, nanti di akhir baru ada keterangan daripada hadis yang dibaca. Nah, insyaallah bisa manfaat, berkah untuk kita semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qasidah.